Halo, pada video kali ini saya akan memaparkan pengayaan akhir yaitu pasar modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Cecilia Devina, absen 4 dari kelas 10-4. Materi yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, peran pasar modal, lembaga penjunjang pasar modal, instrumen atau produk pasar modal, dan investasi di pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka kedudukan pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya, peran pasar modal. Peran pasar modal dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Selanjutnya yaitu lembaga penjunjang pasar modal. Lembaga penjunjang pasar modal dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. BAPEPAM LK adalah badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini ditugaskan untuk melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Kedua, Bank Kustodian merupakan badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek dari pasar modal, serta sebagai pemberi solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Ketiga, Brio Administrasi Efek merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Terkait hal ini, Brio Administrasi Efek akan membantu pengelolaan sistem administrasi efek di pasar pendanaan dan sekunder. Keempat, Wali Amanat merupakan wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. Lembaga ini juga dapat berperan sebagai pengacara, di mana mengajukan tuntutan bagi rahan pengadilan bila perilaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan dalam jalur hukum. Yang kelima, pemerikat efek merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan pemberian peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Selanjutnya yaitu instrumen atau produk pasar modal. Itu dibagi menjadi 3, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Instrumen satu ini merupakan investasi jangka panjang yang memberikan imbalan hasil tinggi tetapi resikonya juga tinggi. Kedua, obligasi. Obligasi adalah surat perjanjian utang antara penerbit atau pemerintah dengan investor. Dalam surat utang, perusahaan akan memberikan investor keuntungan berupa bunga atau kupon. Ketiga, reksadana adalah salah satu instrumen yang merupakan wadah bersama bagi investor untuk berinvestasi pada produk investasi seperti deposito, surat berharga, dan saham. Keempat, ETF atau Exchange Trade Fund adalah produk investasi yang menyatukan konsep reksadana dan saham dalam satu produk.
Yang terakhir, derivatif adalah turunan dari efek pertama dan 3 jenis derivatif diantaranya opsi, right, and warrant. Yang terakhir yaitu investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek berguna untuk orang yang mencari dana tambahan untuk kebutuhan mendesak seperti membeli rumah, mempersiapkan pernikahan, membayar perawatan rumah sakit, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dari segi permodalan, investasi jangka pendek bisa dimulai dengan modal kecil. Namun, meski bisa dimulai dengan modal kecil, investasi jangka pendek juga memiliki resiko. Maka dari itu, investor perlu memantau pergerakan saham. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah cara untuk memperoleh dana di masa yang akan datang, baik yang direncanakan maupun yang bersifat darurat, seperti biaya haji atau umroh, membeli kendaraan, pendidikan anak, dan sebagainya. Investasi jangka panjang biasanya mulai berinvestasi dengan modal yang cukup besar. Namun, sebenarnya investasi jenis ini juga bisa dilakukan dengan modal kecil. Hanya saja keuntungannya tidak akan maksimal. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada pemaparan video pengayaan saya. Terima kasih.